Pangan adalah soal hidup dan mati sebuah bangsa. Seperti yang ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pangan adalah kunci kedaulatan dan kesejahteraan. Pernyataan ini bukan sekedar retorika, melainkan sebuah panggilan untuk bertindak. Sebab di balik setiap butir beras yang kita konsumsi, ada para petani yang menanti aliran air irigasi menghidupi ladang dan sawah mereka. Ketersediaan air menjadi kunci utama dalam meningkatkan produksi pangan, terutama di lahan sawah. Salah satu upaya strategis yang bisa dilakukan ialah meningkatkan luas areal tanam dan luas panen, yang sangat bergantung pada keberadaan dan kelancaran sistem irigasi. Data menunjukkan, sekitar 86% produksi beras nasional berasal dari lahan sawah beririgasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan terjadinya penurunan produksi dan luas panen di Sulawesi Tengah. Menurut data BPS, pada periode 2021 hingga 2022, luas panen turun sebesar 7,24%, dari 182.000 hektar menjadi 169.000 hektar. Produksi padi turun sebesar 14,14%, dari 867.000 ton GKG menjadi 745.000 ton GKG. Selanjutnya pada periode 2023 hingga 2024, luas panen turun 2,31%, dari 177,69.000 hektar menjadi 172,6.000 hektar. Produksi padi juga turun 2,31%, dari 821,36.000 ton GKG menjadi 761,93.000 ton GKG. Padahal, potensi Sulawesi Tengah jauh lebih besar dari itu. Dengan luas wilayah administrasi mencapai 61.606 km persegi, provinsi ini memiliki lahan sawah beririgasi seluas 158.000 hektar yang tersebar di berbagai kabupaten kota dan dikelola melalui 481 daerah irigasi sesuai kewenangan masing-masing. Meski tantangan nyata di depan mata, potensi untuk mendorong peningkatan luas areal tanam dan panen terbuka lebar. Di antaranya, Sulawesi Tengah memiliki potensi dan lokasi strategis yang dapat dikembangkan melalui pembangunan daerah irigasi baru dan peningkatan daerah irigasi existing. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, sebelumnya telah dilakukan studi, kajian, dan detail desain daerah irigasi yang bertujuan untuk menambah luas areal tanam dan sistem irigasi teknis. Karena keterbatasan dana dan skala prioritas penanganan, beberapa lokasi yang sudah siap untuk dibangun dan ditingkatkan sampai saat ini belum direalisasikan. Antara lain, pertama, daerah irigasi Kodina, Kabupaten Poso. Pembangunan bendung sempat dimulai tahun 1996, tapi terhenti akibat kerusuhan. Hingga kini, 45 km saluran irigasi belum selesai dibangun. Padahal, wilayah ini punya potensi besar, bisa melayani 5.500 hektar lahan di 13 desa jika irigasi berfungsi penuh. Akibat ketersediaan air irigasi yang sangat minim, banyak lahan sawah mengalami alih fungsi ke perkebunan. Sebagian besar warga di wilayah irigasi Kodina menggantungkan hidup pada pertanian, tapi lahan mereka hanya mengandalkan tada hujan. Panen padi pun hanya sekali setahun. Hasilnya 1-1,5 ton per hektar. Kedua, daerah irigasi Binsil, Kabupaten Banggai. Salah satu potensi irigasi baru yaitu irigasi Binsil yang direncanakan dibangun di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, mencakup 4 desa dan berjarak sekitar 700 km dari Kota Palu. Irigasi akan memanfaatkan Sungai Malik dengan debit rencana 3 meter kubik per detik dari potensi debit sungai sekitar 9 meter kubik per detik dengan luas total layanan irigasi teknis seluas 1.200 hektar. Mayoritas warga yang bekerja sebagai petani mendukung penuh perubahan ke sistem pertanian beririgasi karena diyakini bisa meningkatkan ekonomi. Ketiga, daerah irigasi Meko, Kabupaten Poso. Direncanakan pembangunan irigasi Meko dengan potensi layanan 2.300 hektar. Wilayah ini mencakup 5 desa dengan penduduk sekitar 3.100 jiwa. Mayoritas warganya bertani dan berkebun, menghasilkan durian dan kakao sebagai komoditas unggulan. Rencana teknis mencakup pembangunan saluran pembawa sepanjang 27 km, saluran pembuang 7 km, serta puluhan bangunan pengatur dan pelengkap yang saat ini belum direalisasikan pembangunannya. Dengan iklim dan tanah yang mendukung, hasil panen saat ini masih terbatas. Namun, jika irigasi Meko terbangun, ekonomi masyarakat diproyeksikan tumbuh pesat.
Keempat, daerah irigasi Bela Kumpi, Kabupaten Banggai. Irigasi Bela dan irigasi Kumpi adalah dua jaringan irigasi existing yang kini tidak berfungsi maksimal. Salah satu penyebab utamanya adalah banjir dan sedimentasi yang mengganggu aliran air ke saluran irigasi. Irigasi Bela memanfaatkan Sungai Bela terletak di Kecamatan Simpang Raya. Saat ini baru mampu mengairi sawah 250 hektar dari potensi 1.200 hektar. Sementara itu, irigasi Kumpi di Kecamatan Nuhon menggunakan Sungai Kumpi dan hanya melayani 336 hektar dari potensi 900 hektar. Padahal, kapasitas bendung dan salurannya dapat melayani dengan total luas areal tanam sekitar 2.100 hektar. Untuk mencapai luasan tersebut, dibutuhkan rehabilitasi dan peningkatan saluran irigasi, pembangunan cek dam di hulu sungai, dan perbaikan bendung Tirol. Kelima, daerah irigasi Karaupa, Kabupaten Morowali. Daerah irigasi Karaupa berlokasi di Kabupaten Morowali, berada dekat dengan kawasan industri, sehingga sangat dibutuhkan untuk menjamin pasokan pangan untuk pekerja yang ada. Tahun 2018 telah selesai dilaksanakan studi untuk pengembangan areal yang sebelumnya melayani 2.400 hektar, bertambah menjadi 3.200 hektar. Sehingga dibutuhkan peningkatan saluran irigasi existing untuk penambahan luas areal tanam tersebut. Keenam, daerah irigasi Sausu Torue, Kabupaten Parigi Motong. Daerah irigasi Sausu merupakan irigasi teknis kewenangan pemerintah pusat, dan daerah irigasi Torue adalah irigasi teknis kewenangan pemerintah provinsi. Lokasi kedua irigasi tersebut berada di salah satu sentra produksi padi di Kabupaten Parigi Motong dengan total luas hamparan sawah 10.475 hektar. Namun, tahun 2022 terjadi banjir bandang di Sungai Torue yang mengakibatkan irigasi Torue tidak dapat melayani air irigasi secara maksimal, sehingga dibutuhkan interkoneksi sistem dengan irigasi Sausu untuk tetap melayani pengairan yang ada. Ketujuh, daerah irigasi Dolago Mauti, Kabupaten Parigi Motong. Daerah irigasi Dolago dan daerah irigasi Mauti adalah daerah irigasi teknis kewenangan pemerintah provinsi. Kedua daerah irigasi tersebut apabila dilakukan interkoneksi irigasi menjadi satu sistem, luas potensial menjadi total 4.300 hektar. Layanan pengairan pada 9 desa di Kabupaten Parigi Motong dengan total panjang saluran 40,4 km dan rata-rata produktivitas masih rendah, yaitu 3,50 ton per hektar, sehingga dibutuhkan rehabilitasi jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas tanamnya. Melalui pembangunan irigasi baru dan peningkatan jaringan irigasi existing, Sulawesi Tengah berani mengalirkan harapan menuju swasembada pangan. Inilah semangat yang sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Tengah, menjadikan Sulawesi Tengah tumbuh sebagai kawasan pertanian dan industri yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Swasembada pangan bukan sekedar cita-cita, ia adalah tekad bersama. Dari petani yang setia menanam, dari irigasi yang senantiasa mengairi sawah dan pertanian, hingga kita semua yang percaya bahwa kedaulatan bangsa hanya bisa berdiri di atas kedaulatan pangan.